Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ku yakin saat Tuhan berfirman, kita mau siapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, Hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan. hidupku hanya ditentukan oleh berkat. Ku aman karena Engkau menjaga kami, Tuhan. Ku aman karena Kau Kau menjaga. kuat karena Engkau menopang kami. Karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan
kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih malam ini Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami boleh bersatu, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam perayaan Natal di gerejamu GITJ Kaligarang. Terima kasih suasana hujan, tetapi kami boleh dengan suka hati, dengan sukacita untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian malam hari ini sungguh berkenan kepada Engkau memberkati kami semua. Sebentar kami akan belajar sabdamu sebagai berita berkat Natal malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua, baik yang mendengarkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Natal pada malam hari ini, pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sejenak untuk menerima dan belajar firman Tuhan. Pada malam hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14 saya akan membacakan. Kagem panjenengan sedaya monggo saged katosaken ingkang mekaten surasipun. Terjemahan Alkitab bahasa Jawa. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13. Padha lumebuha metu ing lawang kang ciut, awet amba lawange lan jembar dalane kang anjok ing karusakan. Mongko akeh wong kang padha metu ing kono, kosok baline ciut lawange lan rupet dalane kang anjok ing urip, mongko mung satitik wong kang nemu iku. Terjemahan bahasa Indonesia mekaten. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena saklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian pembacaan sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Selamat malam sedulur. Salam. Ubur-ubur ikan lele. Sedulur, piye kabare? Luar biasa. Senajan Jawa panjenengan saged napa nyatunggil wonten ing pasamuan Kaligarang kangge ngriyadenaken Natal dalu menika. Amin. Ubur-ubur ning bakalan. Sugeng nderekaken Natalan. Pandonga kawula panjenengan sami dipun paringi rejeki saking Gusti. Bagas saras utange lunas. Puji meneh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, monggo kita badhe sinau sabdanipun Gusti. Dalu menika suasana Jawa. Nek ora udan niku ora macem Natalan nggih. Macem udan niku Natalan. Wong bulane Desember. Gede-gedene sumber, ngoten nggih. Napa semuan dalu menika panitia Natal GITJ Kaligarang mendhet judul menika Ojo Ambyar Imanmu. Ngoten nggih. Ojo ambyar imanmu.
Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sudah menikmati atau kita sudah hidup di tengah-tengah dunia yang modern. Ngoten nggih Bapak Ibu? Dari zaman jadul sekarang zaman jaduk. Ngoten nggih. Jaduk. Turu ae iso karo turu ae iso tumbas sego goreng. Ngoten nggih. Kalih sare niku lho, sego goreng saged teko dhewe. Niki zaman sak mangke. Ngoten lho. Awet zaman ingkang jaduk luar biasa, zaman ingkang modern, zaman ingkang sak menika napa kita hidup ditandai dengan napa kemajuan sains, ilmu pengetahuan, teknologi dan macam-macam luar biasa. Sehingga di era sekarang kita dalam waktu sejenak menika bisa melihat dunia ini. Ngoten nggih. Tidak hanya di tempat kita, sampai di luar negeri pun kita langsung klik connect karena zaman jaduk, zaman era modern. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, terus era yang terus berkembang dengan era perubahan sosial politik, lalu juga yang membawa dunia ini dari sistem sistem yang kekuasaan feodal gitu menjadi sistem yang kontemporer. Zaman dulu seringkali sebagai figur leadership ini kok menjadi eksekusi gitu ya, yang seringkali menentukan, memastikan, lalu mengatur dengan segala macam bisa. Zaman sekarang sulit Bapak Ibu. Zaman kontemporer. Orang-orang sudah pada kristis dan harus ada kebersamaan, ada kesepakatan bersama dan lain sebagainya. Tidak bisa zaman otoriter kayak zaman dulu. Apalagi dalam era pendidikan. Wah, luar biasa sekarang. Era pendidikan sekarang sudah dikondisikan, wah enak sekarang. Sekolah diparingi maem, ngoten nggih? Ini Ibu Muli kepala sekolah. Sekolah dikasih makan, bocah dijewer gak entuk. Wah, kepiye tek ngajar ini? Ngoten nggih. Ndablek sithik ape dikaplok yo tidak bisa, nanti kita kena undang-undang napa? Kekerasan. Loh, enak ta sekolah sak menika. Wah, sekolah mencak-mencak karpe dhewe ngoten nggih. Bocah sak menika di napa sakniki dires. Zaman dhisik kelas niku dires, dihukum niku lho. Niku wedi zaman dhisik. Saiki seneng, metu. Ngoten lho. Malah seneng mulai mbok menawi. Ngoten nggih. Zaman kula sekolah dires guru niku paling wedi. Wedi ngoten nggih. Sakniki anak-anak do kendel. Dipusai gurune kadang-kadang wis. Nah, sehingga lunak pendidikan dan generasi beda dengan generasi dulu. Nah, Bapak ini kasih Tuhan, lah menika kita hidup di zaman yang modern, saya semakin tinggi teknologi, kapitalisme dan sebagainya. Niki kehidupan. Dan kita sudah ada di dalam hidup yang modern ini. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, era teknologi informasi, nah sekarang luar biasa. Mbah-mbah sekarang tidak tahu WA apa le, OTW apa le, ojo takon wae mbah. Nah, Bapak Ibu yang kena saya lajeng kaping kalih, bilih gesang sak menika, bilih hidup menika adalah pilihan dan kesempatan. Amin Bapak Ibu. Dalu menika aku diundang Natalan Kaligarang kok udan ya ndek pilihan. Teko ora teko. Teko berarti dihitung-hitung ngoten mau. Nah, pilihan, kesempatan dan pilihan. Dados menika pagesangan ing kula panjenengan. Bilih keberhasilan kita, bilih kebahagiaan kita menika tergantung kepada pilihan kita.
hidup kita menika pilihan. Ngaten nggih. Dados hidup menika pilihan dan kesempatan. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bisa merayakan Natal, bertemu dengan saudara sedulur kula panjenengan menika awit sih rahmatipun Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, mila monggo kita memilih dengan baik, kesempatan itu kita pakai dengan baik. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, dalu menika tema Natal ojo ambyar imanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan sabda Tuhan dalu menika setunggaling piucal ingkang adi saking Gusti bilih wicanten perkawis margining urip. Jalan kehidupan ingkang dipun maksud menika mboten jalan nalika kita menika halan-halan utawi healing mboten. Berwisata mboten utawi jalan dari tempat jenenganmu ke sini mboten. Ananging bilih maksud jalan margining ingkang Gusti dawuhaken dalu menika setunggaling margi kauripan, perjalanan spiritual gesang kula panjenengan ing jagat menika tumuju samangke kita badhe ing swarga. Menika ingkang Gusti dawuhaken. Mila dalu menika aja ambyar imanmu. Nah Bapak ini kasih Tuhan, awet bila pasamuan yang kinasih, bila kita kedah mengartosi, mitadosi bila gesang ing jagat menika. Jagat menika mboten panggenan kita salawas-lawase. Amin Bapak Ibu. Pitados mboten panggenan kita sak lawas-lawase. Wonten unen-unen urip iku mampir ngombe. Mboten iku tok Pak, ya mampir buuh, mampir digawe, mampir bugawe. Nah, lan sanes-sanese. Ananging pasamuan bahwa kehidupan menika Ibu Bapak, bahwa dunia ini tidak tempat kita selama-lamanya. Mila pasamuan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan, pilihan yang kita pilih, Tuhan rindu supaya kita tidak salah memilih di dunia ini dalam perjalanan spiritual iman kula panjenengan. Napa samuan krono gesang menika wonten pilihan, karena hidup menika ada pilihan. Gesang ing donya menika mboten salawas-lawase. Mila pasamuan hidup kita sebagai orang percaya menika tidak ambyar iman kita. Mau lagune sampun dipun nyanyiaken pasamuan Kaligarang nggih ingkang luar biasa semangatipun ngono. Nah nika pasamuan Kaligarang. Nah pasamuan bahwa bilih ambyar menika kula napa menit pangertosan menika setunggaling perjalanan spiritual, perjalanan iman ingkang boten fokus, boten konsentrasi, bingung, mangu-mangu, tidak ada tekad, komitmen. Nah niku pangertosan ambyar. Nah, terombang-ambingkan, mudah dibawa ke sana kemari, tidak ada pendirian yang baik, tidak menjadi terang dalam kehidupan kita. Ini kok ambyar. Kanthi mekaten pasamuan Gusti paring analogi perbandingan ngoten nggih. Ing mriki menika perkawis perjalanan iman kula panjenengan ing jagat menika supados kita mangertosi iman kita menika mboten ambyar. Gusti paring analogi perbandingan wonten kalih margi ingkang Gusti gambaraken ingkang sepisan menika pasamuan menika margi ingkang amba
jalan yang lebar, yang luas. Dados maksud jalan yang lebar, yang luas menika setunggaling metafora gambaran. Mriki masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu yang luas dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Bapak Ibu, dalam perjalanan anggen kita menika lumampah mesti seneng dalan sing apik. Ngoten nggih? Dalan sing amba menika kita menawi kita menika lumampah. Nggih. Mila pasamuan yang dikasih Tuhan. Pilih menika perjalanan urip ananging perjalanan iman menika boten ngaten awet mriku menika maksud jalan yang lebar, jalan yang luas. Menika setunggaling napa? Setunggaling kegambaran hidup, gaya hidup yang mengikuti arus dunia yang jahat ini. Gaya hidup yang di sana menika tidak nopo, tidak wanuh, boten taat dumateng Allah, gesang kanthi karepe dhewe. Hidup tidak mau melakukan menopo ingkang Gusti paringaken dawuhaken, hidup dalam kejahatan. Menika jalan yang luas, gaya hidup, ngoten nggih. Atau bahasa nonoman kerennya lifestyle gitu. Lifestyle. Ya. Nah, pasamuan yang dikasih Tuhan, gaya hidup. Nggih. Nalika kula sekolah kula eling pelajaran fisika nggih. Jadi ketika benda itu banyak gaya itu semakin berat gitu. Ya Bu Mulia, ini guru fisika. Jadi gitu katanya. Ketika benda itu banyak gaya itu berat. Nah pasamuan, kula bayangkan. Nah ketika hidup ini banyak gaya, yo rasanya menika abot. Niku, nek jenengan uripe iku kakean gaya, iku abot, ngoten nggih. Tidak mau hidup dengan apa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan, mensyukuri berkatnya. Abot, ingin gayuh sing nok dhuwur, ngoten nggih. Ora abot, ngoten nggih. Dados menika abot jenengan karena banyak gaya, ngoten nggih. Nah, pasamuan kasih Tuhan, dados kehidupan jalan yang lebar menika gambaran perjalanan iman ingkang kados kala wau. Dados napa kehidupan yang gaya hidup yang temeniku mengikuti arus dunia yang jahat. Hidup dengan kejahatan. Nek dulu katanya mbah-mbah menika napa urip kanthi napa molimo, ngoten nggih. Molimo, seneng apa mendem, seneng medok, ngoten judi. Ngoten. Narkoba, sepoe sing elek niku molimo. Nggih. Misoh-misoh molimo. Nah, terus pasamuan kasih Tuhan, kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan Alkitab mengatakan hidup yang tidak membuahkan buah-buah roh. Iri dengkri pasulayan teng Galatia menika. Iri dengkri meri pasulayan, ngoten nggih. Meri iri hati. Nah, wong iri hati niku Bapak Ibu penyakitnya menika gede, penyakit iman menika seringkali iri hati. Ngoten nggih. Iri. Ngoten. Asring sampun kita mireng. Tanggane tuku kicang, tangi turu kejang-kejang. Ngoten nggih. Tanggane tuku pajero, panase jero. Tanggane tuku sedan, ora waras malah. Lho, mboten kula lho nggih. Jenengan kula sing mboten edan kula.
Nah, Bapak Ibu, nek iri hati menika saged ngoten, nggih. Tanggane panen pari. Lan sanes-sanesipun. Karena berkat Tuhan itu sudah diberikan kepada masing-masing umatnya, tinggal kita bisa menerima dan bisa enggak mensyukuri. Amin Bapak Ibu. Nah pasamuan dados menika kaperang bahwa kehidupan di jalan yang lebar. Dan tentu menika boten migunani dumateng Allah. Dan kelihatannya enak. Kelihatannya nyaman. Ngoten nggih. Selingkuh ora roh kan enak. Ngoten. Tumindak Allah ora roh kan enak. Nah, ana yang pas yang nase bilih Gusti menika paring dawuh, bilih teng mriku menika badhe mangge ing karusakan. Nggih. Pasamene ingkang kinasih dados jenengan mesti seneng endi, apik dhisik apa elek dhisik. Mesti nek iso ya apik terus, ngoten sih. Lah ngoten Abu, Pak nggih. Ning nek iso kan elek ning sing penting endinge. Lagune kan ngoten nggih. Sing penting endinge ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih, dados tentu kita menika akan bangga, akan empati ketika melihat orang yang dulu jahat sekarang hidup dengan baik. Rasul Paulus mengalami kehidupan yang dulu jahat, anak yang di endingnya hidup dengan baik, bertobat kepada Allah, dan endingnya dia memperoleh keselamatan. Amin Bapak Ibu. Wah, iki kalau pendeta mantan maling, kan ada rasa kalau nggih. Wih, iki kalau maling mantan pendeta. Kira-kira piye Bapak Ibu? Dhisik pendeta saiki dadi maling. Nah, tentu akan rasa beda. Dhisik iku jahat, elek, uripe melalang buana gitu. Ning sepuh-sepuh hidup sudah berumah tangga kok baik. Bisa berbalik arah, bertobat lebih baik menjadi orang yang baik. Tentu akan menjadi kesaksian yang bagus. Nah, Bapak ini kasih Tuhan, dados ketika kita hidup menikmati kehidupan yang di dunia yang jahat ini, nah Bapak Ibu, maka endingnya jenengan akan menerima kerusakan, kehidupan yang sengsara untuk selamanya. Ananging pasamuan kaping kalih Gusti menika paring margi, paring piucal margi ingkang ciut. Teng menika maksud margi ingkang ciut teng mriki wau dipun serat ing ayat kaping 11. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang akan mendapatinya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih, dados margi ingkang ciut menika badhe menuju kepada kehidupan. Pasamuan menapa ingkang dipun maksud margi ingkang ciut, ingkang sesek, ingkang rumpil, dari kata tembung Yunani tenos, sempit, rumpil, angel menika tenos, ciut. Nah, Bapak Ibu, menika kegambaran perjalanan spiritual iman gesang kula panjenengan ingkang menika gesang manut karsanipun Allah, gesang kanthi taat dumateng Allah ingkang kita wujudaken ing pagesangan kula panjenengan saben wedal. Nek kita menika hidup mengasihi Allah, kita harus wujudkan kita hidup mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu. Wong tresnani Gusti Allah jarine ngono. Sing ra ketok, sing ketoke angel dikon tresnani. Nah, Bapak Ibu, monggo kita menika merefleksi diri. Kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau,
tetapi aku belum bisa mengasihi orang yang di sekelilingku. Kados pundi wujud kita kasih kepada Allah. Pasamun ingkang kinasih, dados rumpel margi ingkang rumpel ingkang ciut menika dados kegambaran kula panjenengan gesang ingkang teng menika taat wano dumateng Allah, ada hidup pengorbanan kepada Allah, ada hidup dengan kerendahan hati, ada hidup dengan kehidupan yang tidak kompromi dengan dosa. Mila menika Paulus katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dados perubahan awit menapa awit Gusti Allah menika sampun paring ewawan ing gesang kula panjenengan. Kita status orang yang berdosa, karena anugerah Allah menika kita menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang dikuduskan, menjadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak samuan ingkang kinasih, kula riyen kalebet orang yang tidak mengenal Allah. Ngoten nggih. Dados ananging puji syukur Gusti paring anugerah kula saged dados tiyang pitados, malah kaparingan jejiban lelati dumateng Gusti. Nggih. Ngantos sak menika satu keluarga namung kula piyambak. Dan saya sudah berdoa, Tuhan belum menyelamatkan saudara-saudara saya. Ana yang kula mitadosi pilih hidup itu anugerah Allah, pilihan Allah. Kalau memang saudara kawula sampai hari ini belum percaya kepada Yesus, tentu Tuhan belum memanggilnya, atau mungkin dia mengeraskan hatinya tidak mau percaya kepada Yesus. Pasamuan ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, jalan yang sempit. Tuhan juga berfirman dalam kitab Lukas, nggih, temeniku ngeten. Jawab Yesus kepada orang-orang, di situ berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ngoten. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Dalam Lukas pasal 13 ayat 24. Pasaman yang dikasih Tuhan, dados margi engkang ciut menika perjalanan iman dalam hidup kula panjenengan yang bisa menjadi pepadang engkang saged dados terang lan kesaksianipun Gusti ing jagat menika. Amin Bapak Ibu. Dados Gusti Yesus menika nimbali gesang kula panjenengan menika supados kita menika menjadi kesaksian yang hidup selama kita hidup, memilih dan dalam pilihan yang baik yang berkenan kepada Allah. Ngaten. Dulu kula mireng napa ada pujian sekolah minggu ngeten. Di dalam dunia ada dua jalan, ngoten nggih. Jalan yang lebar. Niku kula mboten lulus sekolah minggu Bapak Ibu. Kula dulu mboten lulus sekolah minggu. Soalnya tidak sekolah minggu dulu. Tapi kula pernah dengar pujian itu. Di dalam dunia ada dua jalan, ngoten. Jalan yang sempit. Apa ngoten nggih. Guru sekolah minggu mesti hafal. Nah, dados pasem ingkang kinasih, lha menika gambaran gesang kula panjenengan pramila pasamuan ingkang kinasih, kita menika tidak salah memilih, iman kita menika tidak ambyar, senajan menika dalan ingkang rumpil, ingkang ciut, kita menika gesang wano dumateng Allah, taat karsanipun Allah, kita ugi menolak napa nggih? Menolak tindakan molimo kala wau. Moh medok, moh minum, moh judi, moh narkoba lan moh sanesipun.
senajan rumpil awerat, ananging endingnya orang-orang yang demikian akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Pas meninggal nasih, kita hidup ini adalah pilihan dan kesempatan. Monggo keberhasilan kehidupan kula panjenengan itu berpusat dan ada di dalam pribadi panjenengan. Karena iman kepada Yesus menika tidak bisa swarga nunut neraka katut, atau sebaliknya, nggih. Neraka katut swarga nunut tidak bisa. Ananging tergantung pilihan panjenengan, kesempatan yang Tuhan berikan. Kados pundi iman panjenengan? Apakah kita akan memilih jalan yang lebar tadi, yang kelihatannya enak, nyaman, tapi endingnya akan menjadi kerusakan? Atau jalan yang ciut, kita mau hidup dengan ketaatan kepada Allah, wanuh dumateng Allah, tidak terombang-ambingkan iman kula panjenengan, tidak gampang dibujuk rayu dengan hal-hal yang tidak baik, ngaten nggih, yang membawa kita kepada kebinasaan. Senajan menika rumpil awerat, awit perlu menika pengorbanan, perlu ketekatan, perlu ketaatan, bahkan perlu merendahkan diri, merendahkan hati kepada Allah. Ananging endingnya orang-orang yang demikian Tuhan akan katakan, masuklah dalam kerajaanku, hei anakku yang setia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hidup di era modern yang semua serba mudah, pengaruh-pengaruh yang begitu luar biasa. Engkang badhe mbeto iman kita menika badhe gampang kentir, gampang keli, gampang terpengaruh. Ananging dalu menika Natal wonten ing pasamuan Kaligarang, supados iman kita menika tidak ambiar, tidak hanyut, tidak bingung, tidak salah memilih, tidak gampang diombang-ambingkan. Ananging kita menika nggadhahi kapitadosan, nggadhahi perjalanan iman yang di situ margi ingkang leres nggih menika margining Allah ingkang sampun rawuh ing jagat menika manjil mau dados manungsa ing Sang Kristus Yesus. Gusti paring dawuh, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan juga berfirman, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nggih menika Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran dan kehidupan yang kekal. Kita sudah diberikan kesempatan. Kita hidup dalam pilihan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sabdanipun Allah dalu menika ngatak mucal kula panjenengan supados iman kita berfokus kepada Allah di dalam Kristus. Kepercayaan perjalanan iman kita ada di dalam Tuhan Yesus yang sudah menjadi jalan kebenaran dan hidup dan memberikan hidup yang kekal. Ojo ambiar imanmu. Amin Bapak Ibu. Ojo ambiar imanmu. Ojo ambiar imanmu. Yesus menjadi jalan keselamatan yang sudah memanggil kula panjenengan menjadi orang-orang percaya. Gusti berkahi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menerjemahkan sabda-Mu malam hari ini. Biarlah menjadi berkat Natal yang indah.
berkat iman kami semua yang hadir. Mampukan kami seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan yang era modern ini. Kami tetap hidup dalam ketaatan dan jalan kebenaran di dalam Kristus. Iman kami tidak terombang-ambingkan, kami tidak bingung, tidak bimbang, tapi kami memiliki kehidupan perjalanan iman yang taat kepada Engkau di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu malam hari ini yang hadir, dan kami semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Biarlah ke depan kita semakin diberkati, dipakai, dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu saya kembalikan kepada yang menata acara.